Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nurfala dari OTKP 2. Saya di sini nih ingin membahas tentang sosok Najwa Shihab. Siapa sih itu Najwa Shihab? Najwa Shihab atau kita kenal dengan sebutan Banana lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 1977. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Khoi Shihab dan Fatmawati. Najwa Shihab bisa dikatakan seorang anak dari keluarga penting di Indonesia. Hal itu dikarenakan ayahnya menjabat sebagai Menteri Agama pada saat Presiden Habibie. Orang tua Najwa Shihab sangat cinta akan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, Najwa Shihab dimasukkan di Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Pada saat taman kanak-kanak ini, Najwa Shihab pernah merasakan dipukul oleh kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pendidikan taman kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjutkan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984. Kemudian di tahun 1990, Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dan lulus pada tahun 1993. Saat menempuh pendidikan menengah ke atas atau saat umur Najwa Shihab 16 tahun, ia mendapatkan tawaran atau kesempatan belajar pada program American First Service. Program ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Dengan mendapatkan pertukaran pelajar ini, maka bisa dikatakan jika Najwa Shihab memiliki kecerdasan yang istimewa. Setelah selesai dengan pendidikan sekolah menengah atas dan program pertukaran pelajar, Najwa Shihab lulus perguruan tinggi negeri di Universitas Indonesia dengan jurusan yang ia pilih yaitu jurusan hukum. Pada semester 6 atau tepatnya pada tahun 1997, Najwa Shihab memilih menikah muda dengan kakak tingkatnya yaitu Ibrahim Assegaf. Najwa tidak meninggalkan aktivitasnya di kampus ketika sudah menikah. Karena keinginan dan kesibukan antar suami dan dirinya, akhirnya ia memutuskan untuk menunda kehamilannya dulu selama kuliah. Di masa kuliah juga, Najwa sempat magang di divisi berita di RCTI. Hal inilah yang membuat ia tertarik dengan dunia jurnalis. Pada saat mengerjakan skripsi, Najwa Shihab diberi rezeki berupa kehamilan. Dan pada tahun 2000, ia telah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Setelah lulus, ia memulai karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Setahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2001, Najwa Shihab melahirkan seorang putra yang diberi nama Izzat Assegaf. Awal karir Najwa hanya menjadi reporter lapangan, hingga diangkat menjadi pembawa berita news anchor. Dan Najwa memiliki program tersendiri yaitu Mata Najwa. Acara ini merupakan sebuah acara yang berisi tentang pembicaraan dengan tokoh-tokoh tertentu. Karena sifat tidak mudah puas dalam menekuni suatu hal dan sifat selalu ingin belajar, membuat Najwa Shihab selalu meriset, mempelajari, dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. Sehingga acara tersebut sukses karena bisa mendapatkan beberapa penghargaan dan masyarakat sekitar menyukai acara tersebut. Pada tahun 2004, Najwa Shihab diberikan kepercayaan oleh Metro TV untuk meliputi berita tsunami di Aceh. Liputan ini sukses mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak. Di awal kedatangannya ke Aceh, Najwa sudah melihat betapa banyaknya tumpukan-tumpukan mayat yang belum terurus. Dengan demikian, ia menjadi saksi atas ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam yang besar itu. Karena hal itulah membuat setiap laporan langsung yang diberikan kepada masyarakat terasa lebih emosional. Berkat laporan-laporannya ketika meliputi tsunami Aceh, Najwa mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Bukan cuma itu,
Masih banyak lagi penghargaan yang ia dapat setelahnya, seperti pada tahun 2006 Najwa Shihab mendapatkan penghargaan sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk ke dalam nominasi Panasonic Award kategori pembaca berita terbaik dan berbarengan dengan dipilihnya sebagai peserta senior jurnalis seminar yang diadakan di beberapa kota Amerika Selatan. Pada tahun berikutnya, nama Najwa Shihab semakin melejit, baik di dalam ataupun luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan ia masuk ke nominasi Panasonic Award di tingkat Asia. Menjelang akhir 2008, Najwa memperoleh penghargaan beasiswa Australian Leadership Award dan Alison Sudrajat Award dari pemerintah Australia untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di Universitas Melbourne, Australia, dengan mengambil jurusan konsentrasi hukum media. Di tahun 2010, Najwa Shihab terpilih sebagai nominasi di Panasonic Award untuk kategori presenter berita terbaik, tetapi di tahun 2010 ini ia belum bisa menjadi pemenang Panasonic Award tersebut. Tetapi semuanya terbayarkan dengan ia mendapatkan penghargaan luar negeri, yaitu Young Global Leaders di tahun 2011. Pada tahun 2011 ini, Najwa Shihab berada di titik terendah karena putrinya yaitu Namiyah yang baru saja lahir selama 4 jam harus kembali ke pangkuan Tuhan. Padahal kelahiran ini sudah dinanti selama 10 tahun lamanya. Pada tahun berikutnya, yaitu 2017, Najwa Shihab memilih untuk mengundurkan diri dari Metro TV yang sudah membesarkan namanya dan memilih untuk membuat perusahaan di bidang digital konten atau kita kenal dengan Narasi TV bersama temannya. Bukan di situ saja, Najwa Shihab dipilih menjadi Duta Baca Indonesia untuk menyebarkan minat ke seluruh wilayah di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Setiap karir yang ditekuni secara sungguh-sungguh akan menghasilkan sebuah kesuksesan, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Seperti halnya Najwa Shihab selalu bersungguh-sungguh dalam meniti karirnya, sehingga ia mendapatkan banyak penghargaan di dunia jurnalistik, walaupun ia lulusan sarjana hukum. Dengan demikian, sebuah usaha yang dilakukan selama ini tidak akan mengkhianati hasil. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, tidak ada peradaban.